Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Endang. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa datang lagi ke sini untuk mengadakan pendampingan individu ketiga ya. Iya, baik. Bagaimana kabarnya Pak Endang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat walaupun dengan seabrek kesibukan ya. Iya, betul. Kesibukan Bapak apa saja sekarang ini Pak? Ya, selain ini PGP? Ya, selain PGP untuk saat-saat ini ya setelah libur siswa, sekarang persiapan untuk monep. Ya, monep bos ya. Kemudian administrasi yang lainnya. Emang bagian Bapak ya di sini? Ya, untuk bos bagian saya. Oh iya, baik. Nah, untuk pendampingan individu ketiga ini ya Pak, kita kan temanya implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi bagaimana Bapak mengimplementasikan materi yang didapat di PGP tentang pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Nah, fokus pendampingannya saya ingin mengetahui lebih dalam bagaimana refleksi hasil survei feedback 360 derajat itu dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Jadi saya ingin tahu menurut Bapak itu kompetensi Bapak sebagai guru penggerak itu nanti seperti apa ya. Terus kita juga akan mendiskusikan tentang rencana Bapak untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas nanti. Tentunya bukan saat ini kan, dan sekarang muridnya juga nggak ada. Terus selanjutnya kita juga ingin mendiskusikan tentang hasil Lokakarya 2 yang kemarin, tentang keterlaksanaan dan tahapan bagja yang Bapak lakukan dalam membuat visi ya? Visi ya? Iya, betul. Nah, untuk penilaian saya nanti tentunya ke refleksi CGP ya, ke Bapak. Baik, kita akan mulai dari yang pertama nih ya Pak ya, tentang proses dulu deh selama 1 bulan. Kemarin kan PI 2, setelah itu digabung Loka 2 kan? Ya, betul. Nah, sekarang berarti sudah 1 bulan kan? Iya. Iya, dari PI 2 ke PI 3. Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini apa ya Bapak nantinya? Terus capaiannya yang Bapak dapat apa ya? Nah, sekarang kegiatannya dulu deh. Kegiatan yang sudah berjalan dalam PGP 1 bulan terakhir ini apa Pak? 1 bulan terakhir ini kemarin saya melaksanakan aksi nyata untuk penyampaian kembali atau diseminasi tentang budaya positif, ya, dengan rekan-rekan guru di sekolah dan kepala sekolah. Kemudian juga kemarin itu sudah merencanakan untuk pembelajaran berdiferensiasi dan juga untuk pembelajaran sosial emosional. Mungkin itu yang kedua itu masih baru perencanaan. Masih baru perencanaan. Belum pelaksanaannya masih belum. Iya, baik. Terus capaian yang Bapak peroleh selama 1 bulan terakhir dalam pembelajaran daring ini apa aja tuh? Ya, kemarin setelah pembelajaran melalui LMS, jadi LMS kemarin itu mulai dari sebulan terakhir itu modul 1.4 ya tentang budaya positif, kemudian modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kemarinnya terakhir itu yang saat ini tapi belum selesai itu modul 2.2. Jadi masih berjalan ya? Emosional, ya masih berjalan. Selanjutnya, bagaimana keterlaksanaan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Kan waktu itu kita ada pendampingan ya, betul. Terus langsung Loka, kan ada tindak lanjut tuh. Nah, bagaimana ketercapaian atau keterlaksanaan RTL yang Bapak buat waktu itu dalam 1 bulan terakhir ini? Ya, kemarin untuk rencana itu kan memperbaiki dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, kemarin itu kan masih banyak model atau metode-metode yang belum bervariasi yang saya laksanakan. Ya, alhamdulillah kemarin juga udah mencoba ya untuk terakhir di akhir tahun pelajaran itu membuat model pembelajaran PJBL berbasis proyek seperti itu. Ya, mungkin itu yang terakhir dilaksanakan Ibu untuk rencana tindak lanjut yang saya. Iya, terus
perkembangan sikap Bapak sendiri dengan mengimplementasikan materi yang didapat, itu seperti apa nih yang Bapak rasakan sikap Bapak gitu? Apakah jadi beragegah atau seperti apa gitu? Ya, untuk sikap mungkin lebih ke masih biasa saja ya. Belum ada perubahan yang signifikan ya, terutama untuk sebagai apa, kan kalau guru penggerak itu nantinya sebagai pemimpin ya mungkin belum terlalu terlihat gitu Bu, yang saya rasakan belum, yang masih biasa saja, masih dalam proses untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu, karena saya itu masih mengutamakan untuk memperbaiki diri dalam pembelajaran kepada siswa seperti itu. Belum ke manajemen. Siap. Nah, tentunya selama Bapak belajar daring, terus Bapak mencoba mengimplementasikan ilmu itu, yang Bapak rasakan nih, keterampilan, perkembangan keterampilan atau skill dalam diri Bapak sendiri itu apa tuh yang menonjol gitu? Mungkin yang lebih menonjol itu dari menurut saya itu Bu, ya dalam penggunaan teknologi, mungkin itu yang akan lebih terlihatnya seperti itu. Jadi inget AI. Iya betul. Mari kita mencoba. Kalau bisa, emang saya suka seperti itu, melihat mencoba hal-hal baru gitu. Orang lain melakukan itu, saya juga mau mencoba seperti itu. Mungkin itu jadi lebih tertarik ke teknologinya, sehingga mungkin itu yang lebih menonjol dan diterapkan di sekolah. Oke, saya ulangi lagi. Jadi perkembangan keterampilannya lebih ke IT gitu. Iya, lebih IT. Apa namanya, berkembang lagi. Iya betul. Iya. Selanjutnya nih, Bapak sudah menginput yang umpan balik itu, lembar umpan balik? Iya sudah. Lampiran 3 ya? Iya betul. Iya. Respondennya siapa saja Pak? Ada kepala sekolah, kemudian ada rekan sejawat. Kemarin itu yang dimasukkan, kalau di itu 5 orang, tapi yang dimasukkan 1, lanjut dengan yang dari peserta didik. Dari peserta didik. Iya, baik. Nah, itu kan 1 bulan terakhir itu yang Bapak lakukan, dan perkembangan keterampilan yang Bapak rasakan tadi sudah Bapak ungkapkan dan saya sudah bisa menangkapnya ya. Sekarang kita lanjutkan ke refleksi hasil survei ya, umpan balik 360 derajat. Aduh, Nya, 100 derajat aja udah panas. Ini 360 derajat. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 derajat itu, kan tentunya ada poin-poin ya. Ada yang baik, ada yang di bawah gitu. Poin umpan balik yang menurut kepala sekolah, rekan kerja, dan murid ya, yang baiknya apa itu Pak? Mungkin yang baiknya emang dalam kompetensi berkolaborasi, mungkin seperti berkolaborasi itu. Ya. Terus yang rendahnya? Yang rendahnya emang kemampuan komunikasi emang saya masih kurang. Kemudian dalam pembelajaran emang model atau metode yang itu masih belum ada variasinya yang bervariasi lebih, yang lain-lain lagi gitu. Jadi menurut responden itu kompetensi yang harus ditingkatkan tadi apa? Ya, komunikasi. Komunikasi. Kadang mungkin seperti itu, saya menjelaskan tapi mereka itu nggak paham. Seperti itu, seperti itu. Jadi ada sekarang ada aja habis komunikasi yang akibatnya seperti itu. Terus rencana Bapak kedepannya untuk mengasah kompetensi hal itu apa? Mungkin lebih mempelajari lagi tentang cara-cara berkomunikasi yang efektif itu seperti apa, mungkin melalui pelatihan atau mungkin juga dari sumber-sumber lainnya, mungkin seperti itu juga bisa berkomunikasi lagi dengan kepala sekolah maupun dari pengawas bina di sekolah. Tadi kan menurut rekan ya, menurut KS, menurut siswa, tadi kata Bapak yang paling menonjol itu kolaborasi. Ada lagi nggak selain kolaborasi yang mendapat poin tinggi? Ya kalau yang mendapat poin tinggi itu hanya itu saja. Hanya itunya yang paling tinggi. Mungkin saya di sekolah sebagai ketua komunitas belajar, mungkin dari penilaiannya dari itu, mungkin seperti itu. Tapi kalau yang kurangnya emang kalau dari siswa itu dalam model metode pembelajaran, sehingga mereka itu masih merasa belum terlihat semangat untuk belajar gitu, masih belum namanya itu semangat belajarnya masih biasa saja.
Terus dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan atau siapa saja deh yang apa namanya, yang harus terlibat supaya kompetensi yang kurang itu lebih meningkat gitu? Siapa saja tuh Bapak butuh nggak dukungan? Sangat butuh sekali. Dari siapa saja Bapak? Dari yang paling utama itu dari kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah, kemudian juga dari rekan-rekan sejawat, teman-teman guru, kemudian juga dari orang tua siswa yang mendukung siswanya dari rumah seperti itu. Bentuknya seperti apa? Ya mungkin seperti yang pertama, kalau dari kepala sekolah dukungan baik secara namanya peraturan sekolah yang bisa mendukung saya, kemudian dari rekan sejawat sebagai motivasi, juga mungkin bantuan dari pemikiran dan tenaganya mungkin seperti itu. Kemudian kalau dari orang tua ya dukungan bagi siswanya untuk anaknya masing-masing. Baik ya. Selanjutnya mudah-mudahan yang Bapak rencanakan tadi dari hasil feedback itu bisa segera Bapak lakukan. Tadi kan oh iya ya. Jadi ketika ada yang mengoreksi, ngasih umpan balik, kita terima kan? Bapak menerima hal itu? Sangat menerima, ya, menyadari sebenarnya karena omongan orang itu kan kayak cermin ya, betul, karena kekurangan kita tahu kalau dari orang lain itu belum tentu tahu kekurangan kita itu seperti apa. Nah seperti itu, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Selanjutnya nih, kan tadi Bapak sudah mengatakan sudah masuk ke modul 2.2. Tentang apa itu Pak modul 2.2? Modul 2.2 itu tentang pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional. Yang sudah dipelajari selama ini apa? Emang belum selesai kan tadi kata Bapak? Selesai, betul. Yang sudah dipelajari di modul 2.2 apa aja sih Pak? Tentang kompetensi sosial emosional yang meliputi manajemen diri, ya, kesadaran diri, terus kemampuan berelasi, kemudian keputusan yang bertanggung jawab, dan satu lagi itu sosial, kemampuan bersosial. Bisa diterangkan sekilas sedikit-sedikit itu Pak poin-poinnya? Ya kalau untuk manajemen diri itu yang untuk mengelola kesadaran emosi diri sendiri, kemudian untuk kesadaran diri itu memahami perasaan ya tentang diri sendiri, kemudian untuk kemampuan berelasi yaitu hubungan tentang kemampuan ketika kita berkomunikasi atau berelasi dengan orang lain, kemudian kesadaran sosial juga sama ya, kemampuan dalam memahami, memiliki rasa empati seperti itu, kemudian keputusan yang bertanggung jawab itu kemampuan dalam mempertanggungjawab apa yang kita pilih, apa yang kita laksanakan. Keren. Nah, tentunya Bapak sudah kebayang nih nanti di depan anak-anak ketika Bapak belajar, saya harus mempraktekkan hal ini yang modul 2.2 ya. Nah, yang sudah Bapak rencanakan tentang pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas nanti seperti apa? Yang pertama itu membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu, kemudian mengintegrasikan kompetensi sosial emosional itu dalam pembelajaran seperti itu. Contohnya yang pertama dengan teknik STOP itu tentang pernapasan ya, seperti itu. Sudah itu baru direncanakan. Baru direncanakan. Ya, seperti itu. Jadi dalam persepsi di awal pembelajaran itu dengan cara menarik napas seperti itu ya. Kemudian sebagai itu untuk mempersiapkan diri peserta didik. Kemudian ada juga kompetensi dalam kesadaran diri itu melalui kegiatan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian kemampuan manajemen diri itu dalam ya hadir tepat waktu lah seperti itu di dalam kelas itu ya seperti itu. Kemudian kemampuan berelasi itu dengan metode
kelompok di dalam pembelajaran, kemudian satu lagi itu keputusan yang bertanggung jawab itu dengan cara membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, iya. Jadi sudah kegambar, sudah membuatnya belum? Kalau RPP-nya sudah diupload, kemarin ada tugas di LMS. Jadi RPP-nya itu ada PSE-nya. Iya betul. Ada berdiferensiasinya? Ada, iya. Oh, jadi plus ya? Plus ya. Jadi menambahkan dari RPP yang tugas dari 2.1 yang terdiferensiasi ditambahkan dengan iya. Oke, baik. Yang Bapak harapkan nih, nanti ketika saya udah bikin RPP yang bagus nih, ya, yang berdiferensiasi. Oh iya, berdiferensiasi itu seperti apa, Pak? Ya, berdiferensiasi itu jadi sesuai dengan kemampuan murid. Jadi ya setiap siswa itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita menyesuaikan dengan pembelajaran dengan siswa. Bisa berdiferensiasinya itu seperti kontennya, mau seperti menggunakan video, seperti tulisan atau juga suara atau seperti itu. Iya. Kemudian ada diferensiasi produknya dan juga prosesnya seperti itu. Jadi ada disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Anak didik Bapak berapa tuh di kelas? Sekarang yang kemarin itu tahun ajaran kemarin itu ada 25 siswa. Kalau yang sekarang diperkirakan berapa, Pak? Sekarang 30-an. 31 harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana tuh Pak, Bapak? Ya. Kan karakter anak beda-beda, Pak. Iya, betul. Jadi mengajarkannya itu bisa dengan membuat kelompok-kelompok seperti itu sesuai kebutuhan belajar siswa. Dan juga bisa menyediakan konten-konten yang bervariasi. Jadi bukan hanya melalui buku, jadi melalui tulisan, tetapi juga ada tayangan visualnya, videonya, juga memanfaatkan lingkungan sekolah seperti itu. Nah, kalau misalkan di kelas Bapak ada yang low, ada yang fast gitu. Yeah. Nah, bagaimana caranya Bapak itu kan berbeda? Oh ya, jadi kita itu harus mengetahui kemampuan awal siswa terlebih dahulu dengan tes awal. Tes awal. Ya, nanti juga materinya menyesuaikan dengan kemampuan siswa tersebut. Baik melalui tugas-tugasnya disesuaikan dengan kemampuan. Kalau misalkan masih rendah ya mungkin levelnya juga menyesuaikan kemampuan siswa seperti itu. Nah, itu selama ini nih yang sudah Bapak kemarin 25-an ya muridnya yang kemarin. Ada kesenjangan enggak Pak kemampuan anak didik di kelas Bapak? Ya, terlihat ada. Oh, ada. Iya, bahkan masih ada siswa juga yang masih belum bisa baca sebetulnya. Ada satu orang ya. Jadi itu harus perlu bimbingan bagaimana gitu. Jadi kalau misalkan belajar itu kalau materi itu saya harus membacakan seperti itu. Itu nggak bisa sama sekali atau kumaha? Jadi belum lancar. Belum lancar. Terus yang lain juga tentunya ada yang bisa baca tapi tak paham ya apa yang dibaca. Ya seperti itu. Kelas berapa Bapak itu? Kelas 4. Kelas 4. Masih ada ya yang belum lancar baca ya? Masih ada. Ada satu orang ya memang sulit. Kemarin juga waktu terakhir itu mohon bantuannya kepada orang tua untuk di rumah juga gitu diajarkan membaca. Terus gitu. Kata orang tuanya gimana? Ya mungkin seperti itu karena mungkin juga dari anak-anaknya sendiri katanya seperti itu yang sulit di orang tuanya. Iya, mudah-mudahan kalau masuk bahasa Sunda di pepatahana ya. Memang tanggung jawab pendidik bukan hanya ada di guru kan. Betul. Makanya tadi, tapi Bapak kan nilainya bagus kolaborasinya. Ya, mungkin. Berarti ini harus dikembangkan. Jangan dulu aku mau udah bagus nih, jangan sampai diem di tempat, jangan terlena kan. Berarti untuk sekarang dan seterusnya Bapak harus jalin kolaborasi lebih baik lagi dengan KS, dengan rekan guru, dengan anak-anak, dengan orang tua juga. Jadi ketika ada sedikit keluhan, Bapak bisa konsultasi langsung ke orang tua. Dan itu berarti betul-betul kolaborasi Bapak ada maknanya gitu ya. Dan nanti jangan sampai juga mengkomunikasikannya salah. Nah, makanya itu perlu dilatih terus keterampilan untuk mengkomunikasikannya, Pak ya. Ya, pokoknya sukses teruslah untuk Bapak. Nah, selanjutnya nih tentang keterlaksanaan tahapan Bagja ya yang kemarin.
Bapak membuat visi ya, visi guru Visi penggerak. PGP ini membawa hal positif gitu. Kebetulan kemarin saya dengar di sana ada 2 guru penggerak yang sudah jadi, ada calon guru penggerak lagi 2. Jadi kuat gitu. Semangat yang CGP-nya itu semangat. Jadi terus kepalanya langsung mengumpulkan yang 4 orang itu. Yuk, bagaimana ilmu di guru penggerak kita praktekkan di sekolah. Tahun ini kita harus buat visi sekolah yang ada profil pelajar Pancasilanya. Tapi Bapak jangan berkecil hati, Bapak hanya seorang di sini. Ya, pokoknya mengkomunikasikannya Bapak nanti harus dilatih lah ya, supaya mereka bisa menerima. Dan kalau mau diubah visinya, ya itu yang tahapan Bagja itu yang kemarin. Bagja itu singkatan dari apa sih Pak? Yang pertama buat pertanyaan. Buat pertanyaan. Terus ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Terus gali impian. Iya, gali mimpi. Terus J-nya itu lupa lagi. J. Jabarkan. Jabarkan rencana. Jabarkan rencana. Atur eksekusi. Iya. Nah, yang tahapan itu nanti harus ditempuh. Misalkan Bapak berkumpul lagi kan dengan KS dan rekan sejawat. Yuk kita pakai yang ini nih. Buat pertanyaan dulu. Waktu itu saya lihat Bapak kan buat pertanyaan rumpang. Iya, betul. Nah, gitu. Oke, baik. Nah, setelah Bapak melakukan tahapan Bagja, ya, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak inginkan? Ya, untuk saat ini alhamdulillah sudah sesuai, yaitu dengan mencoba gitu Bu. Kemarin itu kan visi saya itu menjadikan menghasilkan peserta didik yang berkompetensi dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Salah satunya dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, kemarin juga alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti itu, salah satunya dengan penggunaan teknologi, kemudian juga dengan memanfaatkan lingkungan ya sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut gitu. Kemudian seperti itu. Kemudian yang terakhir itu kan kemarin juga melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbasis pada proyek seperti itu. Mungkin itu salah satu penerapan dari tahapan Bagja yang saya laksanakan. Iya. Dalam perjalanannya adakah tantangan yang Bapak hadapi? Tentu ada banyak sekali tantangannya, terutama dalam melaksanakan tahapan Bagja itu memerlukan waktu ya Bu. Iya. Perencanaannya juga dalam prosesnya berdiskusi dengan orang lain, dengan sekolah-sekolah, dengan guru. Itu sosialisasikan kegiatan tersebut ya emang punya ya tantangan tersendiri lah. Karena ini awal mungkin terasa berat ya Pak. Betul. Tapi nanti kalau sudah terbiasa mah akan biasa awalnya itu saja. tahapan Bagja itu belum terlalu paham gitu, tapi sambil dijalani seperti ini tahapannya seperti itu. Oke. Nah, yang Bapak rasakan ketika mempraktekkan tadi tahapan-tahapan Bagja ya, kedepannya apa nih yang harus Bapak perbaiki, yang Bapak nilai masih, aduh kayaknya masih kurang deh gitu? Ya mungkin kemarin juga hasil penilaian dari rekan-rekan juga kepala sekolah dalam feedback tersebut karena mungkin kekurangan saya itu dalam komunikasi dan juga variasi dalam metode pembelajaran yang saya laksanakan, mungkin itu yang harus saya terlebih dahulu tingkatkan untuk kebutuhan diri saya sendiri juga kebutuhan dari sekolah di sini Bu. Kemudian juga mungkin rencana kedepannya juga bisa akan melaksanakan tahapan Bagja untuk keterlaksanaan visi sekolah. Betul. Dengan rekan-rekan sejawat. Iya, kadang saya juga suka ngomong ya, kan guru juga manusia kan, sama dengan murid. Murid bervariasi kan, ada yang wow pandai ngomong, ada yang diem gitu. Terus guru dituntut kudu bisa berkomunikasi semuanya. Padahal saya lihat Bapak senangnya di belakang layar nih sepertinya ya. Saya emang karakter saya lebih suka di belakang layar gitu. Tapi sekarang dituntut harus muncul di depan layar. Iyalah, tidak apa-apa, proses aja. Jadi ya ada Pak ya. proses harus perbaikan terutama dalam komunikasi mungkin seperti itu. Sekarang komunikasi itu berbelit-belit jadi tidak. Ya, jadi bagaimana supaya orang lain ngerti dengan apa yang kita sampaikan seperti apa. Baik, dari pertanyaan awal tadi yang saya tanyakan ke Bapak sampai akhir saya sudah bisa menangkap maksudnya,
Bapak sudah bisa menjawabnya dengan baik dan tentunya sesuai pengalaman kan. Dan kalau tidak sesuai pengalaman mah bingung kan menjawabnya. Mudah-mudahan Bapak memang ada niatan, ada kesadaran untuk terus memperbaiki diri, mengupgrade diri. Malah saya sering ngomong kan ke orang lain, sekarang Bapak tuh kan sedang ditempa untuk menjadi sebuah mutiara. Bapak tahu kan kerang ya? Iya, kerang itu kan di dalamnya ada mutiara. Itu prosesnya itu Bapak tahu nggak bisa jadi mutiara itu seperti apa, Pak? Soalnya itu kan ada pasir yang masuk ke kerang itu, terus kayak dia tuh kan perih itu ya. Kayak pakai air liurnya gitu lah, pokoknya panjang kalau diceritain, sampai jadilah mutiara yang indah. Dan apakah mutiara ada di permukaan laut? Tidak, dia adanya di dalam, bahkan tersembunyi lagi, letak di lumpur ya, kadang tersembunyi, betul. Tapi karena dia bernilai, orang-orang mencari dia. Nah sekarang pun Bapak sudah CGP lah ya, mudah-mudahan C-nya nanti hilang. Sekarang Bapak itu sedang menjadi mutiara, ditempa dengan berbagai pelatihan-pelatihan. Bapak dianjurkan untuk menilai diri, Bapak dianjurkan juga untuk menerima masukan dari orang lain. Tentunya ini untuk membuat Bapak lebih bernilai lagi kan ke depannya. Meskipun Bapak tidak tidak naonnya istilah nate tebar pesona, tapi karena Bapak udah ada nilai yang tinggi, nanti orang akan mencari Bapak deh, yakin. Iya, tadi kan Bapak sudah belajar yang PSE itu ya, ada Bapak menyebutkan ada manajemen diri, kesadaran diri, dan yang lainnya tadi yang sudah Bapak ungkapkan. Nah, jika dalam perjalanan Bapak nih, kan biasanya semakin tinggi pohon, semakin kencang tuh angin berembus. Nah, bisa jadi ada rekan Bapak, rekan guru, mau dari sekolah ini ataupun di luar sekolah, misal yang sedikit berkata-kata negatif misalkan tentang Bapak. Soalnya kalau CGP itu kan harus paham manajemen sekolah itu seperti apa kan. Kita tadi Bapak kan visi bagusnya seperti ini ya, dengan tahapan bagja yang Bapak lakukan itu. Misal ada yang ngomong belagu amat misal ya, iya mah pedah we-nya cina pengen jadi KS atau napi hayang jadi kepala dinas mungkin. Nah, bagaimana sikap Bapak ketika mendengar hal tersebut? Ya mungkin kalau misalkan dari mendengar perkataan orang lain yang mungkin kurang positif ya Bu, seperti itu, ya biasanya saya suka ya emang didengarkan gitu. Apa sih permasalahannya, seperti itu, apa sih obrolannya. Kalau misalkan tentang hal-hal yang masih misalkan seperti tadi karena ingin menjadi seperti ini, karena ingin menjadi seperti itu, mungkin seperti itu. Kalau itu saya suka abaikan saja seperti itu ya, karena itu adalah saya melaksanakan kegiatan guru penggerak ini karena orang lain juga gitu, karena kebutuhan diri saya untuk meningkatkan kompetensi saya sendiri, seperti supaya itu. Lebih bernilai itu ya. Dan terutama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru gitu, sebagai ya, guru, jadi pemimpin pembelajaran ya kepada siswa seperti itu. Karena kan setiap tahun itu kan kemungkinan ada perubahan, jadi saya itu harus menyesuaikan. Karena itu saya butuh meningkatkan kompetensi untuk menyesuaikan tersebut. Seperti itu. Sip ya. Kalaupun nasib berkata lain itu urusan belakangan ya. Pokoknya tugas kita mengupgrade diri. Iya betul. Kalau misalkan suatu saat mungkin dibutuhkan menjadi pemimpin di sekolah misalkan, karena mungkin orang lain melihat seperti itu, ya saya mungkin saya akan pikirkan kalau misalkan saya mampu, sudah mampu ya insya Allah gitu. Kalau masih belum mampu ya saya meningkatkan kompetensi lagi, belum memutuskan untuk seperti itu. Jadi untuk saat ini tidak terpikirkan kepada yang itu. Jadi abaikan saja. Oke, sip, keren.
harus seperti itu memang ya. Berarti itu PSE-nya Bapak sudah berhasil. Berarti PGP kita berhasil juga nih, BBGP dari Jawa Barat ini. Nah, Bapak kan tadi sudah menyusun RPP berdiferensiasi dan di dalamnya ada PSE-nya gitu. Nanti di PI 4 ya, PI 4 insya Allah saya ingin melihat Bapak mempraktekkan apa yang Bapak tulis itu. Di kelas seperti apa, apakah benar itu RPP yang Bapak buat itu nanti implementasinya di kelas benar-benar terbukti atau tidak ya, insya Allah kedepannya seperti itu. Selanjutnya untuk pembelajaran daring selama ini tidak ada masalah Bapak? Untuk saat ini tidak ada masalah, alhamdulillah lancar, semua kegiatan bisa diikuti dengan baik. Yang kemungkinan ada ya, kalau terlambat sih enggak sih, mungkin agak mepet ke deadline. Oh iya, kalau ada mepet iya. Oke, nggak apa-apa. Nah sekarang kita di penghujung acara, ada penghujung pertanyaan mungkin lah ya. Kita ingin merefleksi proses pendampingan kita kali ini. Hal menarik apa yang Bapak rasakan dalam proses pendampingan individu kali ini? Ya, alhamdulillah dalam proses pendampingan individu ini Ibu sangat membantu saya kali untuk melakukan saya berefleksi melalui ya benar pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sangat membantu saya, terus kemudian juga memberikan pengalaman-pengalaman yang baru lagi seperti itu. Iya. Terus yang hal-hal baik yang tadi Bapak ungkapkan, rencana tindak lanjut ke depannya tadi kan kita mau lihat Bapak juga ya, lihat Bapak juga. Nah kira-kira PI 4 itu Bapak pinginnya seperti apa? Nanti kita waktu PI 4 rencananya pingin ke kelas Bapak kan. Nah Bapak pingin PP nanti seperti apa? Ya mungkin lebih memberikan apa ya Bu, bantuan seperti apa yang seharusnya saya laksanakan, seperti itu arahan-arahan yang arahan-arahan agar dalam pelaksanaan PI keempat itu, dalam Ibu ingin melihat di kelas itu sudah ada arahan terlebih dahulu, mungkin seperti itu, harus seperti ini gitu, supaya karena kenapa Bu, untuk pembelajaran PSA itu emang baru saya mau mencoba gitu Bu, seperti apa, karena sebelumnya itu PSA itu juga saya tidak mengenal seperti itu, baru saat ini ketika di modul 2.2 ada pembelajaran sosial emosional, itu bisa diintegrasikan dalam pembelajaran seperti itu. Yang awalnya saya kira itu PSA itu kegiatan-kegiatan tersendiri seperti itu. Ternyata bisa juga diintegrasikan dalam pembelajaran seperti itu. Ya mungkin karena Ibu punya pengalaman yang lebih gitu kan, jadi memberikan masukan-masukan lagi kepada saya. Iya, baik, insya Allah ya kita akan sharing terus demi pendidikan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, saya sudah mencatat beberapa hal. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat, tetap bahagia. Nanti kita bisa bertemu di Lokakarya yang ketiga. Ada satu pertanyaan tapi yang belum saya tanyakan. Tadi kan di awal saya mengatakan tuh ingin mendiskusikan Lokakarya yang kemarin ya tadi. Yang menarik nih waktu Lokakarya kemarin itu apa menurut Bapak? Ya, Lokakarya kemarin itu kan banyak sekali praktik-praktik yang dilaksanakan ya, jadi menambah pengalaman-pengalaman lagi dari untuk saya gitu, karena kemarin itu yang praktik-praktik itu menjadikan seperti ini, melihat orang lain melaksanakan praktek apa aja kemarin tuh Pak? Kemarin itu praktek dalam pembelajaran seperti itu, seperti apa namanya kemarin itu yang kesepakatan kelas ya, kemudian kan ada tahapan-tahapannya itu dalam melaksanakan kesepakatan kelas itu. Segitiga institusi juga ya. Institusi juga ya. Kemarin dengan ya sangat menarik sekali gitu. Jadi menambah pengalaman. Iya. Nah nanti juga harus lebih aktif di Lokakarya-nya ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Sampai bertemu lagi insya Allah nanti di Lokakarya ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.